Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan untuk peralatan yang digunakan ketika kita akan melakukan pemulasaran dan pembungkusan jenazah. Yang pertama kita siapkan adalah plastik sejumlah 2, minimal 2. Bisa plastik yang selongsong atau plastik yang lembaran. Selanjutnya kita siapkan kain mori untuk yang menggunakan. Lalu kita siapkan tali apabila digunakan. Selanjutnya kita siapkan kapas. Kita siapkan luas lap. Lalu kita siapkan gunting serta plester. Dan juga kita bawa desinfektan atau hand sanitizer yang berbentuk cair untuk kita mencuci tangan di tengah-tengah kegiatan. Dan kita pakai juga plastik tempat sampah infeksius, serta kita menggunakan spraying sejumlah 3 untuk spraying. Yang pertama berisi dekontaminasi atau cairan klorin, yang kedua berisi sabun untuk memandikan, dan yang terakhir adalah berisi air bersih untuk membilas. Untuk pemulasaraan jenazah COVID-19 sama seperti pemulasaraan jenazah secara umum. Yang membedakan adalah kita menambahkan 2 plastik, yaitu di awal pasien atau jenazah plastik, lalu kita bungkus dengan mori yang mungkin menggunakan, lalu kita menggunakan plastik kembali. Namun apabila tidak menggunakan mori, kita langsung dari plastik 1 langsung plastik 2. Apabila memang dibutuhkan untuk dirias, itu dipersilahkan. Namun dengan plastik dulu baru dipakaikan riasan seperti baju, celana dan lain-lain, dan tidak boleh untuk menyentuh bagian wajah. Itu yang membedakan. Ya, sebelum kita melakukan pemulasaraan jenazah COVID-19, kita terlebih dahulu akan mempersiapkan tim. Untuk satu tim terdiri dari minimal 4 orang. Yang pertama akan menjadi koordinator tim atau ketua tim yang berfungsi sebagai pemberi instruksi kepada petugas-petugas yang lain serta supervisor. Lalu yang kedua adalah petugas dekontaminasi yang fungsinya dari awal sampai akhir nanti pemulasaran jenazah, dialah yang akan bertugas untuk menyemprot baik personil maupun area, termasuk jenazah yang akan kita lakukan pemulasaraan. Lalu yang 2 itu adalah petugas umum, nanti akan bertugas sebagai yang memandikan dan juga memplester bagian plastik. Nah, sebelum kita melakukan pemulasaraan jenazah, kita akan persiapkan dulu beberapa benda. Yang pertama adalah meja yang panjang, kira-kira cukup untuk meletakkan jenazah untuk kita memandikan dan kita membungkus jenazahnya. Usahakan untuk meja atau tempat pemandian itu berada di tempat yang tidak bisa berkerumun orang atau privasi, yang bisa menjaga privasi dari jenazah tersebut. Nah, sebelum kita melakukan pemulasaran jenazah, kita akan siapkan dulu terkait dengan kain mori dan juga plastiknya apabila yang menggunakan kain mori. Step yang pertama adalah menyiapkan plastik seperti ini. Kita siapkan di meja yang telah kita taruh untuk melakukan pembungkusan dari jenazah pasien COVID-19. Kita siapkan, urutan pertama adalah plastik. Untuk ukuran plastik, kita menggunakan sesuaikan dengan tubuh dari jenazah yang akan kita bungkus. Untuk ujung atas dan ujung bawah, kita sisakan kurang lebih 60 cm untuk mengikat di atas dan di bawah. Oke, kita siapkan yang pertama adalah plastik. Lalu selanjutnya kita siapkan tali apabila menggunakan tali. Untuk jumlah tali disesuaikan dengan syariat yang berlaku di masyarakat. Saya contohkan untuk tali kita menggunakan 7 nggih. 2 3 4 5
6, 7. Ya, seperti ini untuk tali. Lalu selanjutnya kita akan meletakkan atau menyiapkan kain mori. Untuk kain mori disesuaikan dengan syariat juga. Kita akan siapkan 3. Untuk kain mori tidak merubah syariat, sama saja untuk persiapannya. Ya, seperti ini. Lalu yang terakhir yaitu yang ketiga. Nah, untuk menyiapkan kain mori dan plastik seperti ini bisa disiapkan di awal atau bisa kita siapkan sebelum kita menggunakan alat pelindung diri untuk menghemat tenaga. Itu juga bisa dilakukan. Namun dengan di tempat yang agak jauh dari tempat kasus orang yang meninggal jenazahnya tersebut. Baik, sudah dipersiapkan, lalu kita lanjut untuk memandikan jenazah. Untuk pemulasaran jenazah atau pemandian jenazah, kita akan tempatkan jenazah di tempat atau meja yang sudah kita persiapkan tadi. Sebelumnya kita perhatikan dulu untuk lingkungan pemandian jenazah, kita benar-benar steril terhadap orang yang tidak menggunakan APD. Lalu yang selanjutnya adalah kita pastikan untuk lingkungannya itu bisa menyerap air dengan baik. Apabila tidak memungkinkan menyerap air dengan baik, bisa kita gunakan sprayer seperti ini dengan cara diembunkan. Lalu kita bagi dulu untuk timnya. Saya sudah bersama teman-teman saya, satu tim. Nanti ada Mas Edo sebagai dekontaminan atau petugas dekontaminasi yang akan pertama menyemprotkan ke area yang akan kita gunakan untuk memandikan dan juga ke jenazahnya ini sendiri. Lalu ada 2 lagi sebagai petugas yang memandikan, nanti saya yang akan memberikan instruksi untuk melakukan pemandian serta pembungkusan jenazah. Nah, sebelum kita menempatkan jenazah seperti ini di tempat meja yang telah kita siapkan, apabila jenazah itu meninggal di tempat seperti toilet atau di kamar yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pemandian di situ, maka kita pindahkan terlebih dahulu. Jadi untuk stepnya kita siap-siap sudah menggunakan APD di luar rumah atau di luar ruangan. Kita masuk dulu. Petugas dekontaminasi berada paling depan sendiri untuk dekontaminasi ruangan terlebih dahulu. Baru nanti diikuti oleh petugas-petugas yang lain untuk asesmen. Nanti saya akan melakukan pemandian di sini, akan saya pindahkan di sini dan lain-lain. Nah, langsung saja kita mulai. Mungkin untuk petugas dekontaminasi sudah membawa 3 sprayer. Jadi nanti disiapkan 3 sprayer seperti yang saya sampaikan tadi. Ini yang dibawa pertama kali adalah dekontaminasi yang berisi klorin. Kita akan dekontaminasi dulu di sekitar ruangan. Kita semprot semuanya termasuk dengan jenazahnya. Kita semprot. Oke, sudah semua. Oke, sudah. Nah, sebelum kita mengangkat jenazah, alangkah lebih baiknya dan diwajibkan untuk menutup bagian mulut dari jenazah tersebut. Karena apabila kita nanti akan memindahkan jenazah, jenazah akan mengeluarkan gas baik dari mulut ataupun dari lubang yang lain. Itu akan beresiko untuk petugas yang memandikan. Kita tutup bisa menggunakan masker, atau kalau memang jauh jaraknya kita memindahkan, kita bisa bungkus dengan plastik terlebih dahulu baru kita pindahkan. Nah, ini sudah dipindahkan di sini, baru kita mulai untuk memandikan jenazah. Yang pertama adalah kita siapkan sprayer yang berisi dekontaminasi lagi. Kita dekontaminasi lagi menggunakan klorin. Baru kita siapkan yang berisi sabun. Baik, untuk sabunnya kita siapkan terlebih dahulu. Nah, apabila ada luka seperti ini, kita tutup dahulu luka menggunakan kasa atau perban. Atau apabila tidak ada, kita bisa menggunakan kain mori, lalu kita plester. Nah, untuk bagian yang luka seperti ini tidak perlu kita gosok, cukup kita tutup dan kita lompati saja. Termasuk seperti ini. Dan apabila banyak luka di kaki, mohon maaf untuk penderita diabetes, kita bisa tutup seluruh kakinya.
Oke, kita mulai untuk memandikan. Petugas yang memandikan sudah mengambil waslap seperti ini. Monggo, Mas. Mandikan. Kita ambil waslap. Ya. Lalu untuk memandikan, kita mulai dari atas sampai ke bawah mengikuti arah semprotan. Nah, seperti ini. Kita mengikuti arah semprotan, cukup digosok secara halus, jangan ditekan. Nah, seperti ini, ya. Terus dengan posisi baju sudah dibuka. Jadi nanti apabila masih menggunakan baju, kita gunting dari pinggir, kita ambil lalu kita buang ke tempat sampah infeksius. Terus kita gosok secara halus, terus. Nah, berhenti di bagian dada dan juga di perut, jangan sekali-kali ditekan. Karena ketika ditekan di bagian perut dan dada nanti akan mengeluarkan gas dari mulut atau dari yang lain. Serta akan mengeluarkan kotoran yang sangat banyak. Itu akan membuat petugas akan kewalahan untuk membersihkan kotorannya. Baik, sudah. Area depan sudah, lalu kita miringkan. Nah, untuk memiringkan jenazah, kita miringkan ke bagian yang berlawanan dengan petugas. Baik, seperti ini posisinya. Lalu kita semprot dengan sabun, sama, kita gosok secara perlahan mengikuti arah semprotan, terus sampai ke bawah terlebih dahulu, terus termasuk jari-jari kaki, jari-jari tangan dan lain-lain, ya, terus kita gosok secara perlahan dengan tetap, ya, terus. Nah, berhenti di mohon maaf di selangkangan, kita akan membersihkan kotoran yang sudah di luar. Jadi apabila untuk memandikan jenazah secara umum non COVID, kita akan dikeluarkan, namun untuk jenazah COVID cukup yang di luar saja. Jadi seperti ini, kita semprotkan, lalu kita ambil waslap yang sudah kita bawa tadi, kita ambil kotorannya, langsung kita buang ke tempat sampah infeksius. Ya, bisa disiapkan tempat sampah infeksius. Kita ambil kotoran, ambil, buang. Nah, secara refleks, petugas yang setelah selesai memegang jenazah atau mengambil kotoran akan meminta untuk disemprot bagian tangan lalu cuci tangan 6 langkah. Ya, seperti ini. Apabila masih terdapat kotoran, kita ambil lagi waslap yang baru. Jadi satu waslap untuk mengambil satu kotoran. Apabila banyak, ambil lagi. Sekaligus disemprot juga. Ya, ambil lalu dibuang ke tempat sampah infeksius. Lalu cuci tangan kembali. Ya. Oke, sudah selesai. Kita balikkan lagi untuk jenazahnya. Nah, proses pemandian sudah selesai. Lalu kita bilas, kita ganti sprayer dengan air bersih. Kita ganti air bersih, lalu kita semprotkan dari atas sampai ke bawah. Ini cukup disemprotkan saja, termasuk di tangan, di kaki, dan di lipatan-lipatan yang mungkin masih terdapat sabun yang kita semprotkan tadi. Terus, lalu bagian belakang. Ya, seperti ini, terus. Oke, ya, sudah. Lalu kita semprotan lagi untuk prosesi wudhu bagi yang beragama Islam. Kita prosesi wudhu seperti biasa dari kepala, cukup seperti ini. Lalu tangan, 3 kali, lalu kaki, 3 kali. Sudah cukup seperti itu. Nah, setelah itu kita akan membungkus jenazah COVID-19. Kita akan memindahkan ke tempat yang sudah kita siapkan di awal tadi. Setelah selesai memandikan jenazah COVID-19, kita akan memindahkan ke tempat yang akan kita buat untuk membungkus jenazah yang sudah kita persiapkan di awal tadi. Namun sebelum kita pindahkan, kita akan bungkus terlebih dahulu jenazah menggunakan plastik pertama. Pada kali ini kami menggunakan plastik yang berbentuk kolong seperti ini, jadi tidak ada ujungnya. Dari atas, kita siapkan dulu untuk plastiknya, kita gulung. Ya, kita gulung. Kita gulung seperti ini.
Nah, kira-kira segini untuk penggulungannya. Kita masukkan perlahan dari bagian atas. Seperti ini. Ya, kita masukkan mulai dari kepala. Boleh untuk kepala kita angkat sedikit saja untuk memasukkan. Nah, dengan perlahan-lahan. Ya, lalu kita tutup bagian wajah. Baru kita miring kanan, miring kiri untuk memasukkan plastik. Ya, miring sana, masuk. Miring sini, masuk. Terus sambil sini dipegang. Terus. Oke. Ya. Ya, sudah seperti ini. Lalu kita siapkan plester dan gunting. Nah, plester dan gunting ini adalah tanggung jawab dari salah satu petugas. Dari awal kita memplester dan menggunting, dari awal sekarang sampai nanti kita membungkus, adalah petugas dari yang bertanggung jawab untuk menggunting dan membungkus. Untuk menggunting dan membungkusnya atau memplasternya, kita mulai dari atas. Kita mulai dari atas supaya nanti tidak ada angin yang masih berada di dalam plastik. Seperti ini. Ya. Untuk pemplesteran yang pertama ini dipastikan bahwa benar-benar sudah rapat. Ya, seperti ini. Kita bungkus, kita plester lagi. Terus ya. Terus menuju ke bawah. Terus kita plester lagi, pastikan udara sudah keluar semua. Ya. Bisa satu orang yang menggunting atau memotong. Kita pastikan bahwa semua pemplasteran sudah rapat. Untuk ujung seperti ini, kita taruh di atas atau kita lipat ke atas, lalu kita plester kembali supaya air tidak bisa keluar. Oke, diplester. Ya. Oke, sama yang bawah juga. Kita plester ke atas. Set. Terus digunting. Nah, sesudah kita bungkus dengan plastik pertama, kita lakukan dekontaminasi lagi menggunakan cairan klorin atau dekontaminasi area. Ya, set, semuanya disemprot dengan diarahkan nozzle yang menyebar. Lalu kita semprot bagian belakang. Ya, kita semprot bagian belakang juga. Baik, sudah disemprot semuanya, baru kita pindahkan ke tempat yang akan kita gunakan untuk membungkus jenazah. Ya, untuk mengangkat jenazah COVID-19, kita harus ingat di awal sebelum kita melakukan kegiatan, kita harus aman diri terlebih dahulu. Untuk pengangkatan yang salah atau posisi badan yang salah akan mengakibatkan kita nyeri di bagian tulang belakang atau punggung. Untuk caranya mengangkat, yang pertama adalah kita siapkan tim terlebih dahulu. Lalu kita persepsikan aba-aba yang akan kita gunakan. Contohnya 1, taruh paha, 2 angkat, dan seterusnya. Lalu untuk cara mengangkat yaitu kita masukkan kedua tangan kita di bawah dari punggung jenazah. Lalu untuk tangan kita dengan tangan teman kita atau petugas yang lain bersilangan. Seperti ini, bersilangan. Jadi ketika nanti tangan saya yang ini sudah tidak kuat, maka tangan teman saya masih ada untuk menyangga jenazah. Baik, seperti ini. Apabila mejanya tinggi, kita langsung bisa angkat. Namun apabila dari bawah, kita akan taruh ke paha terlebih dahulu. Lalu baru kita angkat dan kita jalan. Baik, untuk aba-aba, yang akan mengaba-aba adalah saya. Bisa yang di bagian kepala,
dengan kita cek dulu petugasnya sudah siap atau belum dengan cara angkat jenazah siap. Nanti apabila sudah siap, nanti teman-teman petugas yang lain akan menjawab siap. Baik, kita coba angkat jenazah siap. Siap. Baru kita angkat. 1, angkat. 2, jalan. Nah, kita akan menurunkan jenazah. Kita pastikan bahwa alat-alat yang kita siapkan sudah disiapkan. Turunkan jenazah siap. Siap. 1, turunkan. Nah, kita posisikan jenazah berada di tengah-tengah. Masih ada sisa di atas dan sisa di bawah untuk mentali di bagian atas. Oke, langsung kita bungkus. Kita semprot terlebih dahulu menggunakan dekontaminasi area. Nah, setelah kita memegang jenazah, kita akan meminta untuk petugas dekontaminasi menyemprotkan desinfeksi ke tangan kita. Kita cuci tangan 6 langkah, baru kita semprot yang lain. Oke, kita miringkan lagi. Semprot bagian bawah, Jess. Sudah secara menyeluruh. Oke, lalu kita tutup jenazahnya menggunakan kain mori apabila menggunakan. Oke, kita tutup. Satu persatu, pastikan untuk morinya cukup. Ya, seperti ini. Ya, sudah tertutup rapat. Lalu kita talikan bagian atas, tengah, dan bawah. Untuk menali, kita taruh tali di bagian atas untuk kita nanti melepaskan mori atau tali dari jenazah ini. Oke, kita talikan. Ya, kita talikan. Cukup dengan tali pita yang mudah dilepas, karena kita nanti akan melepaskan talinya. Ya, seperti ini, berada di atas semuanya. Oke, satu lagi di bagian leher. Sama seperti syariat yang digunakan. Tetap ditali di bagian atas. Baik, apabila sudah ditali, lalu kita bungkus atau kita dekontaminasi terlebih dahulu. Kita semprot menggunakan cairan klorin yang tadi kita siapkan. Yes, kita semprot semuanya. Ya, sudah bagian bawah. Yes, semprot. Ya, cukup. Lalu kita bungkus menggunakan plastik. Untuk plastik yang ini, plastik yang kedua, kita plester di bagian tengah terlebih dahulu. Ya, kita satukan seperti ini terlebih dahulu. Ya, lalu kita plester di bagian tengah. Untuk melepaskan tali yang sudah kita tali di awal tadi. Melepaskan tali dari bagian atas dan bagian bawah, kita masukkan tangan kita untuk melepas tali-tali yang sudah kita tali tadi. Dari bawah. Oke. Ya. Dilepas satu persatu. Apabila ada syariat yang mengharuskan pipi dan kaki atau telapak kaki untuk menyentuh tanah, bisa kita tambahkan tanah sebelum kita bungkus menggunakan plastik yang pertama tadi. Jadi bisa kita tempelkan, kita membawa tanah lalu kita tempelkan di pipi dan di telapak kaki. Baik, sudah kita lepas semuanya tali, lalu kita plester mulai dari ujung atas sampai ujung bawah.
Ya, seperti ini. Pastikan untuk mori semuanya berada di dalam plastik. Jadi yang paling luar adalah plastik. Ya, kita plester. Seperti ini. Ya, kita plester erat-erat. Ya. Lalu kita ambil plasternya. Oke. Kita plester lagi di sini. Lalu bagian bawah. Lalu kita lipat untuk sisa tali yang ada di bawah dan di atas. Sekaligus kita menutup sambungan plastik yang ada di tengah tadi. Seperti ini. Perlahan-lahan kita plester supaya tidak ada rongga yang bisa membuat air itu masih bisa keluar dari dalam plastik. Oke, lalu kita kembali kita potong plasternya. Dan kita lanjutkan untuk menyemprotkan desinfektan menggunakan cairan klorin kembali. Ya, semprot semuanya. Oke, lalu bagian belakang. Ya, dah. Lalu tangan kita meminta untuk disemprot kembali. Oke, sudah. Untuk pembungkusan jenazah sudah selesai. Petugas dekontaminasi akan membersihkan ruangan yang tadi kita gunakan untuk memandikan dan merukti atau membungkus jenazah. Sementara petugas yang lain akan memasukkan jenazah ke dalam peti yang sudah kita siapkan. Sembari petugas dekontaminasi membersihkan tempat yang kita gunakan untuk memandikan dan juga membungkus, maka petugas yang lain akan memasukkan jenazah yang sudah kita bungkus dengan 2 plastik dan di dalamnya terdapat mori, itu bisa langsung dimasukkan ke dalam peti. Kita masukkan ke dalam peti, boleh untuk apabila dari masyarakat mempunyai syariat untuk dihadapkan ke kiblat, diberikan gelu dan sebagainya, itu dipersilahkan. Lalu ketika sudah selesai kita tutup peti dan kita paku di titik-titik yang di atas di penutup itu. Boleh kita gunakan sealer atau kita gunakan plastik wrap kembali untuk keamanan. Dan jangan lupa diberikan tanda untuk di bagian kepala. Karena untuk petugas yang melakukan pemulasaran jenazah dan petugas pemakaman akan berbeda. Untuk jenazah seperti ini dirasa sudah aman. Namun yang perlu diperhatikan adalah ketika terjadi kebocoran-kebocoran di saat setelah pemulasaran. Jadi wajib untuk petugas pemakaman juga menggunakan APD yang selevel. Demikian adalah tata cara pemulasaran dan pembungkusan jenazah COVID-19. Semoga bermanfaat. Salam tangguh, salam siaga, salam sehat.